Dari awal saya tidak pernah pakai masker, sampai sekarang biar aku mati tidak mau saya pakai masker. Jangankan dia, kau tembak mati sekalipun saya tidak akan pakai masker. Kalau istri saya mau pakai, kau pakai aja, saya nggak mau. Ini orang-orang yang takut corona ini karena dibayang-bayangi dengan kecurangan, dusta, munafik, bohong. Itu saja yang takut. Kalau ada ustaz kena corona, berarti ustaz munafik. Kalau saya kena corona, berarti saya munafik. Jangan babai dalam apa saya bicara. Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Jaya Hulu. Kali ini kita akan membahas Yahya Walloni. Oh, Yahya Walloni lagi. Dikabarkan Yahya Walloni telah terpapar virus corona sampai tidak bisa bergerak. Dia makan omongan sendiri guys. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan bagikan video ini. Media sosial kembali dihebohkan oleh pernyataan kontroversial pemuka agama Ustadz Yahya Walloni baru-baru ini dalam ceramahnya mengatakan bahwa virus corona hanya menyerang orang-orang munafik saja, apalagi hanya orang-orang kafir saja, seperti kita yang dianggapnya sebagai orang kafir oleh Yahya Walloni. Dan orang-orang seperti Yahya Walloni, virus corona aman terhadapnya. Oke, mari kita saksikan video berikut ini. Awal saya tidak pernah pakai masker, sampai sekarang biar aku mati tidak mau saya pakai masker. Jangankan dia, kau tembak mati sekalipun saya tidak akan pakai masker. Kalau istri saya mau pakai, kau pakai aja, saya nggak mau. Karena kita ke surga nggak aku dukung, beda-beda kita. Gitu, ya. Bisa ikuti aja Pak, pakai aja tuh masker, supaya bisa naik kapal. Tetap naik, yakinlah naik kemarin di Peri. Karena tidak boleh naik kalau tidak ada antigen. Antigen bagaimana orang sehat begini? Apalagi saya ini yang menantang-menantang kafir. Begitu dokternya dokter Kristen, ini dia. Memang ditunggu-tunggu kau. Bukan vaksin disuntik, mau suntikan mati. Habis suntik. Ini orang-orang yang takut corona ini karena dibayang-bayangi dengan kecurangan, dusta, munafik, bohong. Itu saja yang takut. Saya terbang dari Jakarta, setiap penumpang lewat di portir masuk ruangan check-in, waiting room, semua harus menggunakan melalui jalur detektor. Jidat saya pakai kopiah dibuka. Permisi Pak, jidat Bapak diperiksa. 37,5 suhu badan kita, indikasinya terserang corona dan COVID-19. Diperiksa satu persatu dengan menggunakan alat detektor deteksi kesehatan. Dibagikan masker, dibagikan penutup mulut karena virus katanya virus akan masuk melalui penciuman hidung dengan mulut. Jadi hidung dan mulut harus ditutup. Memang harus ditutup karena terlalu banyak bohong. Saya yang tidak bisa pakai masker karena saya penceramah. Orang yang pakai masker itu adalah muslimah. Saya laki-laki tidak cocok pakai cadar. Kau larang cadar, sekarang kau pakai cadar. Kau larang cadar, sekarang kau pakai laki-laki pula pakai cadar. Jadi bencong. Selain melontarkan pernyataan kontroversial itu, ia juga menghina Raja ke-7 Arab Saudi, Salman, karena menutup kota Mekah. Yahya Walloni mengatakan bahwa orang Arab pun menjadi pengecut, Raja Salman pun kehilangan imannya. Kosong Mekah, gak ada yang berani umroh. Saya bilang Mekah yang sekarang itu berbeda dengan dulu. Mekah yang sekarang sudah hilang keislamannya, kata Yahya Walloni. Yahya Walloni mengatakan, saya datang dari sana sampai duduk di sini, tidak ada saya lihat yang pakai masker ini. Kenapa? Karena tidak ada yang munafik di sini, kata Yahya Walloni. Yahya Walloni berulang kali melontarkan pernyataan bahwa virus corona hanya menyerang orang-orang munafik saja atau hanya menyerang orang-orang kafir saja. Sontak video itu pun viral, menanti kemarahan warganet. Penonton banyak yang menilai pernyataan Ustadz Yahya Walloni tidak valid dan sebaliknya justru mendoakan agar Yahya Walloni cepat kena virus corona. Dan hal itu telah menjadi kenyataan. Beberapa media, YouTube maupun juga Facebook memberitahukan kepada kita bahwa kondisi Yahya Walloni saat ini sedang terpapar virus corona sampai tidak bisa bergerak. Itu yang terjadi guys. Jadi dia juga termasuk orang munafik. Berarti Yahya Walloni adalah orang munafik. Berarti Yahya Walloni adalah orang kafir.
Itulah kata-kata yang memakan dirinya sendiri. Virus corona nggak pandang siapapun. Entah dia seorang ustadz, entah dia seorang dokter, bahkan sekalipun dia seorang presiden. Kalau dia tidak berhati-hati dan tidak menjaga dirinya, tidak melakukan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, maka dia kemungkinan besar bisa terserang virus corona. Bahkan bagi orang yang sudah melakukan protokol kesehatan sekalipun, masih bisa terkena virus corona. Karena itu mari kita menjaga diri kita, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Untuk saat ini pemerintah menyarankan kita supaya kita melawan virus corona ini bersama-sama. Kalau Yahya Walloni tidak menggunakan masker, biarlah beliau cepat dipanggil oleh Tuhan. Supaya di Indonesia ini tidak ada lagi tokoh-tokoh yang memprovokasi umatnya. Supaya Indonesia ini aman. Salah satu yang membuat kegaduhan di Indonesia ini adalah Ustadz Yahya Walloni. Apalagi dalam beberapa waktu yang lalu, Kristen itu dikatain oleh Ustadz Yahya Walloni, Kristen prosetan, baik Katolik maupun juga Kristen Protestan. Jadi kita harapkan kepada Yahya Walloni ini, kalau Tuhan masih memberikan dia nafas hidup, supaya dia bisa bertobat, supaya dia bisa kembali kepada jalan yang benar. Jangan memakai kata-kata yang menghina, merendahkan umat lain. Salah satu postingan yang saya dapatkan di akun Facebook, sepertinya ini fanpage ya, Raja Segala Raja, diposting oleh Alika Budi 1 hari yang lalu. Dalam postingan itu captionnya, Yahya Walloni orang sombong tidak pernah mau patuhi prokes atau protokol kesehatan. Sekarang sekarat kena COVID-19. Demikian breaking news. Oke, kita nggak tahu ya berita sungguhannya apakah ini benar, tetapi ini artikel yang saya dapatkan di Facebook, informasinya 1 hari yang lalu. Saya tidak sedang mensyukuri, tapi Yahya Walloni adalah ustadz yang pernah bilang dia tidak akan mau pakai masker walaupun harus ditembak. Kini dia dikabarkan terkena COVID-19. Semoga ini membuka hati kita semua. Terlepas dari ini benar ataupun tidak benar berita ini, kita diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker dan juga mencuci tangan serta menjaga jarak selama pandemi COVID-19 ini. Kita patut mentaati apa yang menjadi aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana warga yang baik yang tinggal di Indonesia ini, kita mematuhi semua aturan yang berlaku di negara ini. Di postingan ini, ruang isolasi COVID-19 Yahya Walloni kondisinya memprihatinkan, tidak bergerak sama sekali. Keluarga minta masyarakat Indonesia untuk sholat gaib agar diberi kesembuhan. Oke, jadi mereka minta supaya ada tim yang melakukan sholat gaib supaya Yahya Walloni ini dapat disembuhkan oleh Tuhan. Komentar-komentar pun beragam, ada dari Jensen Unarapal, hukuman bagi orang sombong yang sering menghina agama orang lain. Semoga segera sadar dan memperbaiki diri. Ada juga dari Koko Robi, mati aja katanya begitu. Ya, sambil mengirimkan emoji ya. Ada emoji ketawa. Ada juga dari Glenn Lesil, muji KP. Ganas ya, semoga Yahya Walloni cepat bertemu dengan bidadari. Binatang seperti dia nggak ada gunanya. Waduh, ini terlalu keras nih. Bangsat pemecah NKRI, semoga si Ustadz Abdul Hidung Tomat nyusul juga. Oke, dia yang mengatakannya. Ada juga dari Panfah, manusia kayak gini semoga cepat berjumpa sama Raja Cacing. Raja Cacing artinya di kuburan ya. Ada juga dari Heri Simamora, Walloni sekarat jumpa Tuhan Yesus, kritis bertobat dibaptis, masuk Kristen, rajin gereja dan gak nakal-nakal lagi. Atau biar mati aja dia sekarang. Mana yang kalian pilih ya? Saya pilih sih dia bertobat lah ya. Semoga Tuhan bisa menjamah dia dan mengampuni sehebat apapun dosa yang telah diperbuatnya. Kalau dia mau meminta pengampunan Tuhan, Tuhan akan mengampuni yang bersangkutan. Jadi Ustadz Yahya Walloni bertobat dah. Oke guys, sekian dan terima kasih untuk video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Sekali lagi, jaga jarak, gunakan masker dan cuci tangan. Itulah yang dianjurkan pemerintah bagi kita untuk melawan virus corona ini.